pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema firman Tuhan, yaitu hidup orang yang diurapi oleh Tuhan. Seperti apa hidup orang yang diurapi oleh Tuhan? Kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab, bagaimana hidup mereka ketika dia diurapi oleh Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Saya harap setiap pendengar Radio Citra Kasih kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan ini di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat setiap pendengar Radio Citra Kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti apa hidup orang yang diurapi oleh Tuhan? Yang pertama adalah roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi, ketika Samuel, dia seorang imam, Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Kalau kita lihat dari sekian saudaranya Daud, Samuel sempat memilih yang lain, tapi Tuhan bilang bukan itu, tapi Daudlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja raja Israel yang akan menggantikan Raja Saul yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan, yang ditinggalkan oleh roh Tuhan. Dikatakan di situ bahwa sejak Daud diurapi oleh Samuel, tentu Samuel hanyalah alat Tuhan, tapi Tuhan sendirilah yang mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya, berarti tidak hanya hari itu, tapi hari-hari selanjutnya. Sejak hari itu dan seterusnya, setelah Daud diurapi oleh Tuhan lewat Samuel, dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi orang yang diurapi oleh Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Apakah hanya Raja Daud atau hanya Daud yang diurapi untuk menjadi raja? Tapi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan diurapi oleh Tuhan. Sehingga di dalam setiap orang percaya, roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika roh Tuhan berkuasa atas diri seseorang? Ketika setiap kita pendengar Radio Citra Kasih, hidup kita atau dihidupi oleh roh Tuhan, atau ketika roh Tuhan berkuasa atas diri kita, artinya apa yang akan terjadi? Sama kalau misalnya orang kesurupan misalnya, roh-roh jahat. Artinya yang berkuasa atas dirinya, artinya hidupnya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi tergantung siapa yang mengendalikan diri kita. Itu yang akan terjadi dalam diri kita. Ketika kita dikendalikan oleh roh Tuhan, berarti Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Ketika kita dikendalikan oleh roh dunia, berarti dunia yang berkuasa atas diri kita. Ketika kita dikendalikan oleh roh-roh jahat, berarti roh-roh jahat yang berkuasa atas diri kita. Di dalam kisah ini, ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja, dikatakan sejak saat itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Berarti segala sesuatu yang dilakukan Daud selalu berdasarkan pada rohnya Tuhan yang berkuasa dalam dirinya.
Sama dengan saudara dan saya, ketika kita dikuasai oleh roh Tuhan, berarti Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita. Berarti yang mengendalikan diri saudara dan saya adalah Tuhan, karena Dia yang berkuasa dalam diri kita. Ya. Alangkah indahnya ketika Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita. Tapi seringkali yang berkuasa di dalam diri kita adalah kedagingan kita, hal-hal yang duniawi. Harusnya itu kita tinggalkan, tapi mari kita mengundang Tuhan, adalah Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita. Sehingga segala hidup kita, segala kehidupan saudara dan saya bukan kedagingan yang mengendalikan, bukan roh kedagingan yang mengendalikan, tapi roh Tuhan yang mengendalikan. Sehingga segala sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tema kita, hidup orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, kita sudah belajar dari tokoh Daud yang diurapi oleh Tuhan lewat hambanya Samuel. Apa yang terjadi? Ya, coba kita lihat di dalam ayat yang pasal 16 ayat 21 sampai 22. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ya, poin pertama, ketika orang diurapi, ketika orang dalam hidupnya roh Tuhan yang berkuasa, yang pertama terjadilah orang tersebut akan dikasihi oleh orang lain. Ya. Orang tersebut akan dikasihi oleh orang lain. Ketika saudara, setiap pendengar Radio Citra Kasih, hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, artinya roh Tuhan berkuasa dalam diri saudara dan saya, maka saudara akan dikasihi oleh orang lain. Ya, sama seperti yang kita baca ketika Daud diurapi oleh Samuel dan roh Allah berkuasa dalam dirinya, dikatakan dia disukai dan dia disenangi oleh Saul yang masih menjadi raja pada saat itu, raja Israel. Ya. Bahkan Raja Saul berkata, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ya. Jadi setiap orang yang diurapi oleh Tuhan, setiap orang yang dihidupi oleh roh Tuhan, setiap orang yang dikuasai oleh roh Tuhan, pasti hidupnya akan dikasihi oleh orang lain. Ya. Saya ulangi, setiap orang yang di dalam hidupnya, di dalam dirinya roh Tuhan yang mengendalikan, roh Tuhan yang berkuasa, pasti dia akan menjadi kesenangan orang lain. Sama yang kita lihat Daud. Ya, Daud itu hanya penjaga kambing domba, itu juga tidak banyak. Ya, bukan orang yang hebat seperti saudara-saudaranya yang gagah perkasa, tapi Daud dikatakan kemerah-merahan. Ya. Tapi kenapa menjadi kesayangannya Tuhan? Kenapa juga menjadi kesayangannya Raja Saul? Dikatakan tadi yang kita baca, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Ya. Apa yang membuat Saul, raja Israel pada saat itu, sangat mengasihi Daud? Ya, pada Daud bukanlah orang-orang yang hebat seperti pahlawan-pahlawan perang Saul pada saat itu. Tapi kenapa Saul sangat mengasihi Daud? Bahkan dia dijadikan pembawa senjatanya Raja Saul ya, pada saat itu. Apa yang membuat semua itu? Tentu tidak lepas daripada ketika dia diurapi oleh Samuel dan dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ketika saudara dan saya
percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara saat itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas diri kita, sehingga yang mengendalikan hidup saudara dan saya adalah Roh Tuhan, atau Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup saudara dan saya, maka kita akan menjadi orang yang dikasihi oleh orang lain. Ya. Daud ketika dia diurapi, ketika Roh Tuhan berkuasa atas dirinya, Saul sangat mengasihinya. Raja Saul sangat mengasihinya, bahkan dijadikan orang terdekat. Ya, ia menjadi pembawa senjatanya Raja Saul. Bahkan Raja Saul menyuruh orang berkata atau menyampaikan pesan kepada orang tua Daud. Ya, katakanlah kepada Isai, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ketika Roh Allah berkuasa atas diri Daud menjadi kesukaan raja. Daud menjadi orang-orang yang dekat dengan raja. Sama juga dengan saudara dan saya, setiap pendengar Radio Citra Kasih. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas diri kita, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh orang lain. Kembali kepada kita mau dikendalikan oleh roh dunia atau kita mau dikendalikan oleh Roh Tuhan. Pilihan ada pada setiap pendengar Radio Citra Kasih. Dan kita tahu ketika kita dikuasai oleh Roh Tuhan, kita akan menjadi kesenangan bagi orang lain. Disenangin oleh orang lain. Artinya ketika kita disenangin oleh orang lain, kita menjadi pembawa dampak bagi lingkungan di mana kita ada. Sama seperti Daud, ketika Roh Tuhan berkuasa atas dirinya, dia menjadi kesenangan bagi Raja Saul. Ya. Dia menjadi orang yang terdekat dengan raja. Bahkan raja berkata, biarkanlah dia tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ketika Roh Allah berkuasa atas diri setiap kita, pasti kita akan disukai oleh orang lain. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tema kita, bagaimana hidup orang yang diurapi Tuhan? Pertama tadi, Roh Tuhan akan berkuasa atas dirinya. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas dirinya, dia akan dikasihi oleh orang lain. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang dikuasai, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan, hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Pendengar Radio Citra Kasih, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan kembali mendengarkan satu pujian. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tadi kita sudah dengar bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Tadi kita sudah baca dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang
daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi orang yang hidupnya dikuasai oleh Tuhan, pasti dia akan punya kelebihan, punya talenta yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Daud, dia adalah orang yang bisa main kecapi, ya. Nah, dikatakan di situ ketika Raja Saul, ya, dihinggapi oleh roh yang membuat dia gelisah, roh yang membuat dia tidak tenang, roh yang membuat dia tidak nyaman. Maka di sana Daud dikatakan mengambil kecapi dan memainkannya, dan Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi sama dengan saudara dan saya, ketika saudara dan saya dikuasai oleh roh Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menolong orang lain keluar dari setiap persoalannya. Kita akan menjadi jawaban bagi orang lain yang mengalami masalah di dalam hidupnya. Seperti seorang Daud, ketika dia diurapi oleh Tuhan, ketika dia dikuasai, hidupnya dikuasai oleh Tuhan, dia menjadi berkat bagi Raja Saul. Dikatakan ketika Raja Saul dihinggapi oleh roh jahat yang membuat hatinya tidak tenang, membuat hidupnya tidak nyaman. Tapi di sanalah seorang Daud yang hidupnya dikuasai oleh Tuhan dapat menjadi jawaban bagi Raja Saul dengan talenta yang dia miliki, yaitu memainkan kecapi. Dan dikatakan dengan permainan kecapi itu Raja Saul merasa lega dan merasa nyaman. Bahkan roh yang mengganggu hidup Raja Saul, dikatakan roh jahat itu undur daripada Raja Saul. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan, ketika hidup kita dikuasai oleh Tuhan, ketika hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, maka dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, di sana saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti firman Tuhan katakan, di mana tanah kamu pijak, di sana nama Tuhan akan ditinggikan. Di mana kamu menjadi berkat bagi banyak orang lain, bagi banyak orang, di sana nama Tuhan akan ditinggikan. Jadi ketika hidup kita mau dikuasai oleh Tuhan, mau diatur oleh Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir dikatakan ditakuti oleh roh jahat. Jadi orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh Tuhan, dia tidak akan lagi dikuasai oleh roh jahat. Dia tidak bisa lagi diganggu oleh roh jahat. Ya. Jadi ketika ada orang masih kesurupan, harus kembali tanya sama Tuhan. Buka hatimu, biarlah roh Tuhan yang berkuasa atasmu, sehingga engkau bisa mengalahkan roh-roh yang ada di dalam dunia. Karena nggak mungkin kita jadi berkat bagi banyak orang lain kalau kita sendiri masih dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Ya. Tapi kita harus kalahkan roh jahat itu. Kita harus kalahkan roh-roh yang berasal dari dunia, supaya hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan, sehingga apa yang dialami Daud menjadi berkat bagi raja. Ya, kalau raja sama, kalau ini ya presiden sakit dan kita bisa menyembuhkannya, pasti yang bisa menolongnya itu, menyembuhkannya itu pasti terkenal, pasti dikenal. Ya, dan banyak orang pasti akan minta pertolongan daripadanya. Sama ketika Daud bisa memainkan kecapi dan Saul bisa lepas dari roh jahat itu, bahkan dikatakan roh jahat itu undur. Ya, apakah permainan kecapi Daud itu seperti apa ya? Kok bisa roh jahat bisa undur?
Kalau bukan karena kuasa Tuhan yang ada di sana, nggak mungkin roh jahat itu undur. Ya, jadi ketika hidup saudara dan saya dikuasai oleh Tuhan, berarti Tuhan yang punya peran di dalam hidup kita. Ketika kita berbicara, Tuhan yang berperan di sana. Ketika kita menolong orang lain, Tuhan yang berperan di sana. Jadi, ketika kita bisa melakukan semua, harusnya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Akhirnya endingnya, ya, dari seorang yang dekat dengan raja, ya, akhirnya Daud menjadi raja bagi orang Israel. Jadi pasti ada perbedaan orang yang mau hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan, orang yang mau hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan, pasti dia akan dikasih oleh orang lain sesamanya, dan tentu dia akan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi pembawa masalah bagi hidup orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain, artinya menjadi solusi bagi orang lain. Dan tentu dia bisa mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini, ya. Dan dia akan berkata, roh Tuhan yang ada padaku lebih besar daripada roh penguasa-penguasa dunia.